Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda, amma ba'd. Teman-teman sekalian, selamat datang kembali di bahasan tentang inner game, sebuah tema yang mengupas mindset dan heartset, yaitu bagaimana kita mengolah batin dan mengasah pikiran kita agar bisa bertumbuh menjadi pribadi yang lebih damai, lebih tenang, lebih semangat, dan lebih produktif. Teman-teman, pernah nggak sih kalian ngerasain hidup tuh kok kayak gini-gini aja ya? Ya dari dulu padahal pengen berubah, pengen jadi orang yang lebih semangat, pengen jadi orang yang lebih produktif, pengen jadi orang yang punya habit, kebiasaan-kebiasaan baik, ya, karena selama ini kebiasaan-kebiasaannya buruk. Ketika kita sudah mulai pengen berubah, tahu-tahu kita balik lagi ke kebiasaan lama. Ya, misalkan niat mau bangun lebih pagi, pokoknya niat bangun pagi, pengen sholat subuh, kalau bisa sholat tahajud, ya. Tapi malamnya malah bergadang lagi sampai bilang kayaknya bisa bangun subuh nih, atau mulainya besok aja deh. Ya akhirnya balik lagi ke kebiasaan lama. Atau misalkan niat pengen produktif, ya sudah nge-planning, ngerencanain segala macam ya biar bisa jadi produktif. Ketika ada notifikasi di HP, ya cek 5 menit, tahu-tahu 2 jam terbuang sia-sia karena scrolling, ya. Begitu aja siklusnya gitu ya. Kita pengen berubah, balik lagi ke kebiasaan lama. Ya udah kayak lingkaran setan aja ya. Kita pengen berubah, balik lagi, pengen berubah, balik lagi, pengen taubat dari kesalahan yang diperbuat, ya udah taubat, balik lagi ke kesalahan yang sama. Begitu terus sampai kita stres, sampai kita bilang aduh kok gua gini banget ya, pengen berubah kok nggak bisa ya. Nah kalau teman-teman ngerasain hal seperti itu, ya itu wajar dan banyak sekali orang yang ngerasain seperti itu ya, apalagi kalau masih muda teman-teman sekalian. Itu bisa jadi karena kita tidak tahu fokus hidup kita mau dibawa kemana, ya. Kita tidak tahu prioritas fokus kita kemana, akhirnya kita jadi bingung gitu ya, jadi balik lagi ke kebiasaan lama, ke kesalahan yang sama gitu ya. Nah itu karena kita tidak tahu prioritas dan fokus utama dalam hidup kita. Nah di sini saya pengen sharing teman-teman sekalian tentang 7 fokus yang bisa bikin hidup kita berubah drastis. Dan ini bukan teori kaleng-kaleng ya, kalau kita praktekin dengan benar-benar ya, walaupun satu dari 7 fokus ini yang kita praktekin ya, kita fokusin satu dulu misalnya, itu benar-benar bisa mengubah hidup kita secara signifikan ya. Akan kelihatan di kehidupan nyata kalau kita benar-benar ngelakuin, benar-benar kita fokus di 7 fokus ini. Fokus yang pertama adalah fokus ke dalam. Ya, ada satu pepatah mengatakan the only way out is in. Satu-satunya jalan keluar adalah masuk ke dalam. Kalau hidup kita berantakan, kemudian hidup kita kacau, ya banyak kesalahan yang kita perbuat. Nah, jangan sibuk menyalahkan orang lain, teman-teman sekalian. Ya, pernah nggak teman-teman ngerasain ketika hidupnya lagi berantakan gitu, itu sibuk nyari motivasi dari luar? Ya, cari-cari video di YouTube, video-video motivasi, video-video kajian, ya, kemudian ikut seminar-seminar, bahkan seminar motivasi dan lain sebagainya. Kemudian cari-cari nasihat, cari-cari saran dari orang lain dan lain sebagainya. Padahal teman-teman sekalian, jawaban yang hakiki, jawaban yang sebenarnya adalah jawaban dari diri teman-teman sekalian ya, dari diri kita masing-masing. Kalau kita bisa meluangkan waktu ya, kita bisa meluangkan waktu
untuk me time gitu ya, me time, duduk tenang, kemudian kita ngobrol sama diri sendiri. Ya apa sih sebenarnya yang berharga dalam hidupku, apa sih yang penting dalam hidupku, itu hal yang penting itu sebenarnya apa ya, hal yang aku kejar tuh sebenarnya apa yang aku pengen dalam hidup. Ngobrol aja gitu sama diri sendiri, me time, ngobrol, temukan jawabannya dalam diri sendiri, karena motivasi terbesar itu sebenarnya dalam diri teman-teman sekalian, bukan dari luar. Fokus yang kedua adalah fokus mengubah diri. Ini masih agak sama-sama sama fokus yang pertama, tapi ini lebih dalam teman-teman. Fokus mengubah diri ya. Jangan sibuk ngurusin orang kalau diri sendiri belum keurus. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita dihadapkan sama situasi apalagi zaman sekarang ya, apalagi sekarang ini banyak huru-hara di negara kita misalnya ya, di pemerintahan, kemudian banyak ketimpangan, kasus korupsi, banyak kasus-kasus yang membuat kita geleng-geleng kepala ya, membuat kita kok miris banget ya negara kita ya, ataupun dalam hal-hal yang lainnya ya, kita atau banyak dari kita mungkin menyalahkan orang lain, kok dia bisa begitu sih, kok dia korupsi sih, kok dia ngelakuin hal kayak gitu sih, seharusnya dia kayak gini, seharusnya dia kayak gitu ya. Banyak dari kita sibuk ngurusin orang lain ya, padahal kita belum melihat diri kita. Nah, kalau kita pengen lebih bagus ya, fokus yang kedua adalah fokus mengubah diri. Ini agak mirip-mirip sama fokus yang pertama, tapi ini lebih dalam. Fokus mengubah diri. Karena teman-teman sekalian, kita dihadapkan pada zaman yang penuh dengan huru-hara dan fitnah gitu ya. Di negeri kita sendiri banyak sekali huru-hara, kasus-kasus yang membuat kita miris gitu ya. Maksudnya membuat kita bilang, kok begini banget ya negeri kita. Nah, banyak dari kita teman-teman sekalian itu sibuk menyalahkan atau ngurusin orang lain gitu. Daripada kita ngurusin orang lain, mending kita lihat diri sendiri ya. Kita sering sibuknya, kok dia kayak gitu ya, kok dia ngelakuin seperti itu ya, kok dia bisa korupsi gitu, kok dia bisa ngebunuh orang, kok bisa ada begal, kok bisa ada tawuran, ngapain sih, nggak ada gunanya banget gitu, kok Indonesia gini banget gitu ya, padahal luar negeri bagus-bagus semua misalnya kita ngeliat luar negeri. Nah teman-teman sekalian, daripada sibuk ngurusin orang-orang untuk berubah, mending kita sibuk mengubah diri kita agar lebih baik. Kalau pengen orang lain lebih baik ya, berubah menjadi lebih baik, maka kita fokus untuk mengubah diri terlebih dahulu untuk menjadi lebih baik. Ada salah satu tulisan yang tulisannya begini teman-teman. Dulu ketika aku muda aku ingin mengubah seluruh dunia, tetapi semakin aku beranjak dewasa, aku sadar bahwa aku tidak bisa merubah dunia. Akhirnya aku ingin merubah negaraku ya. Kemudian di bawahnya tulis lagi, ketika aku semakin tua, aku sadar aku tidak bisa mengubah negaraku. Akhirnya aku ingin mengubah kotaku. Ketika aku semakin tua, aku sadar bahwa aku tidak bisa mengubah kotaku. Maka fokus kedua adalah fokus mengubah diri. Ini agak mirip-mirip sama fokus yang pertama, tapi ini lebih dalam. Fokus mengubah diri. Daripada ngurusin orang lain, daripada sibuk ngurusin orang lain, mending kita sibuk mengubah diri kita sendiri. Apalagi kita saat ini teman-teman sekalian dihadapkan di zaman yang penuh dengan huru-hara dan fitnah ya. Bahkan di negara kita sendiri banyak sekali kasus-kasus yang membuat kita geleng-geleng kepala. Kasus korupsi, kemudian kasus pemerintahan yang gak benar misalnya ya,
kemudian kasus-kasus ustadz-ustadz yang bohongan, misalnya habib-habib yang bohongan gitu ya, dan berbagai macam kasus lainnya yang membuat kita geleng-geleng kepala dan miris gitu melihat negara kita. Ya, akhirnya kita disibukkan tuh kadang-kadang dengan pikiran, kok bisa ya mereka begitu, kok bisa ya si itu korupsi, si A korupsi, si B ngebunuh orang, si C nipu orang, dan lain sebagainya. Ya, kita sibuk seperti ingin mengubah orang lain gitu. Seharusnya dia tuh kayak gini, seharusnya pemerintah kayak gini, seharusnya gitu ya. Dan itu semua terkait orang lain, terkait di luar diri kita. Padahal kita saja belum merubah diri kita lebih baik. Nah, ini kita harus fokuskan teman-teman. Fokus mengubah diri agar menjadi lebih baik. Kalau kita bisa mengubah diri kita lebih baik, maka orang lain pun insya Allah akan berubah lebih baik. Tapi fokusnya fokus terhadap diri, ya bukan fokus terhadap orang. Ya. Ada salah satu tulisan teman-teman sekalian tentang seorang pemuda yang sudah tua ya. Jadi dia nulis begini, dulu ketika aku muda, aku ingin mengubah seluruh dunia, tapi mengubah seluruh dunia sangat sulit rasanya. Jadi aku ingin mengubah negaraku saja. Ketika aku semakin dewasa, aku berusaha mengubah negaraku, tetapi belum bisa. Akhirnya aku berusaha mengubah kotaku saja. Semakin aku tua, aku sadar aku tidak bisa mengubah kotaku. Akhirnya aku ingin mengubah keluargaku saja. Semakin aku renta, aku tersadar bahwa kini aku tidak bisa mengubah keluargaku, dan satu-satunya yang bisa kuubah adalah diriku sendiri. Tiba-tiba aku jadi tersadar, jika saja dulu ketika aku muda, aku berusaha mengubah diriku, maka aku akan bisa mengubah keluargaku, aku bisa mengubah kotaku, aku bisa mengubah negaraku, bahkan aku bisa mengubah seluruh dunia. Nah, itu tulisannya teman-teman. Ya, jadi mulailah mengubah diri jadi lebih baik agar lingkungan, keluarga, kota, negara, bahkan seluruh dunia bisa menjadi lebih baik. Ya, kalau kita pengen orang lain, anak kita misalnya, teman kita jadi lebih baik, berikan contoh yang baik. Kita mengubah diri lebih baik, maka mereka pun akan melihat kita, oh dia ngelakuin yang baik nih, jadi motivasi buat mereka. Itu adalah fokus yang kedua. Yang ketiga adalah fokus terhadap apa yang dalam kendali. Nah, ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Ini adalah fokus yang ketiga, fokus pada apa yang dalam kendali. Kalau bisa diubah, kita ubah. Kalau nggak bisa diubah, ya kita terima, kita legowo. Ya, ada hal yang dalam kendali kita, ada hal yang di luar kendali kita. Hal yang dalam kendali kita, kita usahakan dengan sebaik mungkin, kita berikan ikhtiar yang terbaik. Hal yang di luar kendali kita, kita serahkan pada Allah, kita tawakal, kita lapang dada, kita terima semuanya. Ya, hari ini apalagi dihadapkan pada situasi yang kacau ya, cuaca yang buruk, sungai kotor, macetan di mana-mana, harga naik semua, ya, orang-orang komen di sosmed pada nggak bener, terus anak-anak terpapar kecanduan game, pornografi dan lain sebagainya, ya. Padahal itu semua nggak bisa kita ubah, itu semua di luar kendali kita. Nah, kita jangan sampai dikuras energinya oleh hal-hal yang di luar kendali kita, ya. Kita sibuk memikirkan hal-hal yang di luar kendali kita, jangan. Maka fokuslah apa-apa yang dalam kendali kita, yaitu diri kita sendiri. Apa yang bisa kita perbuat, apa yang bisa kita rencanakan buat masa depan, apa yang bisa kita lakukan terbaik hari ini, dan seterusnya.
Ya, fokuslah pada apa yang dalam kendali kita. Fokus yang keempat adalah fokus di sini saat ini. Teman-teman sekalian, hidup hanya sekali. Ya, hidup hanya sekali. Waktu yang kita lewatkan sedetik yang lalu itu tidak akan terulang. Jangan hidup di masa lalu, jangan hidup di masa depan. Hiduplah sekarang. Ya. Karena banyak orang yang hidup di masa lalu, dia susah sekali move on gitu ya. Hidupnya di masa lalu, menyesali apa yang diperbuatnya, menyesali segala hal yang di masa lalu, sampai-sampai sekarang hanya berdiam diri, termenung gitu ya, sedih dan sebagainya ya, sia-sia waktu terbuang. Atau sebaliknya, orang yang hidup di masa depan, artinya dia overthinking gitu ya, segala macam yang ada di masa depan dia khawatirkan. Gimana ya nanti, gimana ya kuliah nanti, pekerjaan nanti, makan gimana, anak, istri, gue dapet jodoh nggak ya, gue udah punya anak nggak ya, ibu gue masih hidup nggak ya, sebagainya, semua dikhawatirkan ya, terlalu dikhawatirkan hal-hal yang belum terjadi gitu, yaitu hal-hal yang di masa depan. Jangan hidup di masa lalu, jangan hidup di masa depan, hiduplah sekarang teman-teman sekalian. Fokus pada apa yang bisa kita lakukan saat ini ya. Masa lalu biarlah jadi masa lalu, kalaupun itu ada kesalahan, bisa menjadi evaluasi bagi kita di masa depan. Masa depan jangan khawatirkan, lakukanlah terbaik hari ini. Fokuslah sekarang di sini. Fokus yang kelima adalah fokus syukur teman-teman. Nah, ini tidak banyak dibahas ya, tapi ini termasuk fokus yang harus kita fokuskan dalam hidup, yang juga bisa mengubah hidup kita secara drastis. Fokus syukur. Jadi banyak sekali orang-orang itu tidak fokus syukur teman-teman ya. Mereka fokus pada apa yang mereka belum punya, fokus pada apa yang kurang dari diri mereka. Padahal teman-teman sekalian, kalau fokus syukur, ya kita akan bisa menikmati apa-apa yang ada pada diri kita, apa-apa yang Allah sudah kasih ke kita ya. Fokuslah pada apa yang kita nikmati, apa yang kita punya, bukan fokus pada apa yang kurang dan kita inginkan ya. Bisa jadi kita punya 9 dari 10 hal, tapi kita hanya melihat satu yang kurang itu. Misalkan kita sudah punya rumah, punya keluarga, punya ayah, punya ibu, punya anggota badan yang lengkap ya, tapi teman kita HP-nya iPhone, kita nggak iPhone, terus kita merasa kurang gitu. Nah, ini salah teman-teman sekalian. Fokuslah pada apa yang kita miliki dan apa yang kita nikmati. Nah, ini juga bisa jadi tools kita ya. Misalkan teman-teman punya keinginan, tulis keinginannya ya, misalkan 10 keinginan. Nah, di sampingnya teman-teman sekalian, tulis juga apa yang teman-teman sudah nikmati selama hidup, apa-apa yang teman sudah enjoy selama hidup ya. Misalkan kita pengen punya HP iPhone, tulis di sebelahnya apa yang kita nikmati punya HP gitu ya. Banyak orang yang gak punya HP loh teman-teman, walaupun bukan iPhone ya. Jadi selain kita tulis apa yang kita inginkan, kita tulis apa yang sudah kita nikmati. Itu akan mengubah hidup kita. Fokus yang keenam adalah fokus memulai dari hal yang kecil. Teman-teman sekalian, ada sebuah pepatah bahasa Inggris ya. Small keys, kunci yang kecil, open big doors. Itu membuka pintu-pintu yang besar. Nah, ini bisa jadi kunci kita untuk mengubah diri kita teman-teman. Jadi jangan tunggu sempurna baru kita berubah. Jangan tunggu perfect baru kita berubah, tapi mulai ya. Tapi kita memulai saja untuk berubah. Misalkan kita pengen jadi orang yang lebih produktif, mulailah dengan satu kebiasaan baik. Misalkan tidur lebih awal, jam 10 harus sudah tidur. Mulailah dengan itu dulu ya, sampai terbiasa, misalkan sepekan, baru kebiasaan baik lainnya kita mulai seperti itu. Yang penting konsisten
ya, kecil tapi konsisten. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah fokus pikiran. Fokus terhadap pikiran kita, teman-teman sekalian. Jika pikiran kita buruk, maka nasib kita akan buruk. Jika pikiran kita baik, nasib kita akan baik. Kenapa bisa begitu? Pikiran itu bisa mengubah perasaan, bukan mengubah. Pikiran itu mengaruh kepada perasaan. Perasaan mengaruh kepada tindakan. Tindakan mempengaruhi nasib. Nah, jadi seperti itu ya. Nasib bisa berubah kalau kita merubah tindakan kita. Tindakan kita bisa berubah kalau kita merubah perasaan kita. Perasaan kita bisa berubah kalau kita mengubah pikiran kita. Ya, jadi kalau kita berpikir positif, maka nasib kita akan jadi positif. Kalau kita berpikir yang baik-baik, maka nasib kita akan menjadi baik-baik. Kalau kita berpikir syukur, maka insya Allah nasib kita pun akan dipenuhi dengan nikmat, gitu ya. Tapi kalau pikiran kita dipenuhi dengan kekufuran, ya, bukan syukur, maka nasib kita akan dipenuhi dengan azab, bisa jadi, ya. Jadi itu adalah 7 fokus yang bisa bikin hidup kita berubah drastis, teman-teman sekalian. Tinggal kita pilih, ya, tinggal kalian pilih, teman-teman pilih mana fokus yang bisa kita mulai terlebih dahulu. Jangan pilih semuanya, pilih salah satu dulu, kemudian fokuskan, baru kita akan bisa melihat perubahan yang signifikan, perubahan nyata dalam kehidupan kita. Itu saja, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya.